Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu wa la yudlil fala hadiya lahu amma ba'd. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah sahabat semua, kita berjumpa lagi di acara obrolan Suriah Subuh Ceria dan Barokah. Mudah-mudahan selalu di kesempatan subuh hari ini kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, juga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menghantarkan kepada kita kemudahan-kemudahan dalam segala urusan. Ya Umi, kira-kira ada obrolan apa nih di kesempatan subuh hari ini? Assalamualaikum Abi dan sahabat Suriah semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abi, kan kebetulannya hari ini tuh bertepatan dengan ulang tahun atau HUT RI. Ya gimana kalau di obrolan Suriah kali ini kita membahas tentang sejarah Indonesia? Ya. Jadi jauh daripada sebelum kemerdekaan ini, bangsa kita sudah melewati berbagai macam ujian, dijajah oleh berbagai negara, oleh Portugis, oleh Spanyol, datang lagi Belanda, bahkan Prancis juga sempat datang ke Nusantara atau ke Indonesia. Terus Jepang kan, yang paling lama ya Belanda, kurang lebih 350 tahun seperti yang kita baca dalam buku-buku sejarah. 350 tahun, 3,5 abad Belanda menjajah kita sebagai bangsa Indonesia, hingga pada tanggal 17 Agustus 1945, tepatnya pukul 10 waktu Indonesia bagian barat, Indonesia diberikan anugerah kemerdekaan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memproklamasikan diri atau membacakan proklamasi kemerdekaan tepat pada 17 Agustus 1945 jam 10 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Timur. Jadi alhamdulillah tuh dari 17 Agustus 1946 sampai detik ini kita merasakan bagaimana nikmatnya kemerdekaan. Nah, jauh-jauh hari itu kita sempat mengalami atau bangsa ini mengalami penjajahan yang begitu panjang. Setelah Portugis, Spanyol, Prancis, datang Belanda dengan 350 tahun, datang Jepang juga 3,5 tahun, kita terus-terusan bertubi-tubi dijajah. Memang alasan pertama daripada Portugis, Spanyol, Prancis, khususnya bangsa-bangsa Eropa datang ke Indonesia itu alasannya rempah-rempah, Umi. Yeah. Bumbu. Jadi mereka tuh alasan datang ke Indonesia itu untuk mendapatkan rempah-rempah yang ada di Indonesia. Dalih pertamanya itu hanya untuk mendapatkan rempah-rempah. Apa benar Bi, tujuan utama Belanda ke Indonesia itu untuk mencari rempah-rempah? Memang sepenting apa sih rempah-rempah bagi mereka? Rempah-rempah sangat penting untuk bangsa Eropa itu ya. Rempah-rempah mereka jadikan sebagai obat-obatan, sebagai bahan dasar parfum, sebagai bumbu daripada makanan. Dan yang paling terpenting kan di Eropa itu ada siklus iklimnya, ada iklim dingin atau suasana di Eropa kan ada musim dingin. Nah, ketika musim dingin itu ternak mereka itu kalau misalkan tidak disembeli, ya ternaknya itu akan mati. Ternaknya itu akan mati. Sedangkan kalau tidak diberikan rempah-rempah untuk diawetkan selama musim dingin, ya busuk. Akhirnya begitu pentingnya itu rempah-rempah untuk mengawetkan bahan makanan mereka selama musim dingin agar mereka tetap bisa makan. Jadi begitu penting rempah-rempah bagi kalangan bangsa Eropa pada waktu itu. Nah, ketika kekalahan pada Perang Salib, kekalahan kerajaan Katolik pada Perang Salib, terus 2 abad berselang Konstantinopel direbut oleh kerajaan Turki atau Kesultanan Ottoman. Yeah. Akhirnya bangsa-bangsa Eropa itu tidak bisa lagi menguasai jalur dagang Asia.
yang pada akhirnya pada zaman itu diadakanlah ekspedisi pelayaran samudra. Jadi bangsa-bangsa Eropa itu mencari rempah-rempah ke berbagai negara untuk kebutuhan mereka. Makanya di kawasan Asia Tenggara ini, negara-negara yang bertetanggaan dengan Indonesia seperti Malaysia, Brunei, Thailand, Vietnam juga ada sejarahnya mereka dijajah. Ada sejarahnya. Jadi bukan Indonesia aja. Bukan Indonesia saja, ada sejarahnya mereka dijajah. Makanya masuknya Portugis, dan mereka juga bukan mencari rempah-rempah saja, mereka ada visi misi yaitu 3G, Gold, Glory, and Gospel. Jadi selain daripada mereka mencari kekayaan, kemenangan, juga mereka menyebarkan visi misi agama daripada ajaran Katolik. Jadi mereka selain mencari rempah-rempah ada tujuan 3G itu, Gold, Glory, and Gospel. Nah, dari Portugis dan Spanyol akhirnya Belanda datang ke Nusantara. Belanda datang ke Nusantara itu pada tahun 1595, dipimpin oleh Cornelis dengan membawa 4 kapal dan 64 meriam beserta 249 awak dengan lengkap persenjataan menuju Indonesia dan berlabuh di Banten pada waktu itu 27 Juni 1596. Itu awal mulanya mencari rempah-rempah. Dan keberhasilan daripada Cornelis ini setelah masuk melalui Banten dan pesisir Jawa, menguasai dan membawa rempah-rempah begitu banyak kembali ke Belanda. Akhirnya rombongan kedua datang juga, Umi. Tadinya Belanda ini tidak tahu Nusantara karena Portugis dan Spanyol, Prancis menyembunyikan kedatangan mereka pernah ke Nusantara karena begitu kayanya. Cuma di dalam awak Portugis, di dalam kapal itu ada beberapa orang Belanda yang membocorkan bahwa adanya rempah-rempah di Nusantara. Akhirnya yaitu rombongan pertama yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman itu datang ke Indonesia dengan membawa 4 kapal, 60 meriam dan 249 awak dengan lengkap persenjataannya. Kalau bawa senjata hanya untuk rempah-rempah berarti ada sesuatu kan? Iya sih. Datang juga rombongan kedua yang dipimpin oleh Jacob van Eyck. Itu pada tahun 1598. 2 tahun berselang setelah Cornelis de Houtman itu kembali ke Belanda. Nah, Van Eyck ini membawa lebih daripada apa yang telah dibawa oleh Cornelis de Houtman. Dia membawa 22 kapal lengkap dengan persenjataannya. Akhirnya Jacob van Eyck ini selain menguasai tanah Jawa juga sudah tembus ke Pulau Sulawesi, hingga pada akhirnya pada tahun 1602 mulailah berdiri VOC sebagai bentuk monopoli dagang untuk menguasai perdagangan rempah-rempah di Indonesia. Nah, melalui VOC ini mulailah Belanda menguasai Indonesia. Kita tahu sendiri kalau misalkan langsung perang secara terbuka, bangsa manapun akan langsung melawan. Iya. Makanya Belanda ini memakai politik salah satunya divide et impera yang kita kenal di sejarah itu. Kita belajar waktu zaman SD dulu. Politik yang dipakai oleh Belanda itu adalah politik adu domba. Politik divide et impera ini pertama kali dipakai itu oleh Julius Caesar untuk membangun kekuasaan Romawi. Dipakai lagi oleh Belanda. Nah, ketika sudah menguasai Indonesia dengan VOC yang dia bawa, juga politik yang mereka pakai, mereka juga mengembalikan visi misi 3G itu lagi, Umi. Gold, Glory, and Gospel. Jadi tujuan mereka itu kekayaan, kekuasaan, juga agama yang mereka anut untuk disebarkan di Indonesia.
Ketika begitu susahnya ada perlawanan-perlawanan dari bangsa Indonesia, maka salah satu caranya yaitu bagaimana caranya mendekati rakyat Indonesia, mempelajari budayanya, mempelajari agamanya agar mampu merusak dari dalam. Makanya kita kenal tuh dengan Christian Snook Hurkonje. Itu anak daripada Hurkonje, anak keempat pendeta Hurkonje. Dan Christian Hurkonje ini juga bercita-cita ingin menjadi pendeta. Nah, dia belajar, bahkan belajarnya itu juga bukan belajar KW-KW. Dia belajar Islam langsung ke Mekah dan Madinah. Dia begitu mendalami Islam, tapi tujuannya itu beda. Tujuannya bukan ingin memajukan agama atau membawa perkembangan untuk agama, tapi ingin menghancurkan rakyat Indonesia karena begitu gigihnya rakyat Indonesia, apalagi umat muslim dalam konsep melawan penjajahan ini. Ada konsep kan jihad dalam Islam itu. Jihad makin gigih kan, akhirnya masuklah Hurkonje ini untuk merusak dari dalam. Bahkan ini dipakai juga bukan oleh Belanda, Jepang juga sempat pakai itu. Ada mata-mata yang namanya Suzuki kan, itu mata-mata untuk menghancurkan Indonesia melalui bagaimana caranya dia masuk ke dalam Islam dan mempelajari Islam. Jadi bukan cuma Belanda, dipakai juga oleh Jepang. Terus ada juga namanya Indada. Terus ada juga namanya Noburo Uno. Itu 3 mata-mata Jepang yang sengaja belajar Islam ini, malah akhirnya hatinya benar-benar terpaut dengan Islam dan masuk Islam justru. Suzuki menjadi nama Muhammad Suzuki kan, Inada menjadi Abdullah Inada. Begitupun Ahmad Uno kan, mereka benar-benar jadi muslim yang taat. Beda dengan Snook Hurkonje ini, Snook itu benar-benar dia untuk merusak Indonesia, bagaimana Indonesia bisa dikuasai. Politik Davide et Invera ini akhirnya berhasil, bagaimana rakyat Aceh ditaklukkan, terus politik adu domba ini. Jadi mereka lebih tepatnya bagaimana ketika kita dengan sesama kita rakyat itu berperang, meletusnya perang Padri kan itu melalui politik-politik yang dibawa oleh Belanda. Jadi sebenarnya hampir sama-sama saja. Setiap penjajah yang datang ke negara manapun, yang pertama yang dirusaknya adalah sejarah. Snook itu kan membelok-belokkan sejarah. Terus dia masuk ke dalam Islam untuk merusak dan melemahkan semangat semangat juang kaum muslimin. Ya, berbagai negara hampir bisa dikuasai dengan politik-politik seperti ini. Ini nih, kita juga mengenal bagaimana pendudukan ketika itu di Palestina kan? Tepatnya 1946 Palestina berhasil dikuasai oleh Zionis Israel. Itu awal mula kedatangannya kan, mereka meminta perlindungan atau tempat tanah untuk melindungi mereka. Karena di berbagai bangsa maupun di Eropa mereka diusir. Udah nggak punya tempat tuh. 1917 ketika Inggris menguasai berhasil merebut Palestina dari Kesultanan Ottoman, maka ada perjanjian yang meminta sebidang tanah untuk Yahudi. Berbagai macam telah dilalui, akhirnya meletus 1922 melalui Liga Bangsa-Bangsa. Akhirnya disepakatilah bahwa Yahudi mempunyai tanah di Palestina. 1947 justru Zionis Yahudi ini sudah mulai menguasai sebagian tanah di Palestina. Awal mulanya kan Palestina menerima dengan tangan terbuka, menganggapnya ya
sama-sama agama samawi kan, di sana berdiri juga Yahudi Arab, Nasrani, juga Islam. Mereka berdampingan begitu harmonis, tidak ada apa namanya konflik. Rakyat Palestina terbuka menerima Zionis. Bahkan ada sebuah surat yang dinyatakan bangsa Eropa itu, Anda menerima tamu yang salah, katanya. Anda menerima tamu yang salah. Apa yang dilakukan oleh Zionis hampir sedikit mirip apa yang dilakukan penjajah-penjajah yang datang di Indonesia, termasuk Belanda. Salah satunya memutarbalikan atau menghapus sejarah yang ada di negara tersebut. Bahkan Zionis ini membuat makam-makam palsu. Lalu tujuannya untuk apa? Ketika dibuat makam-makam palsu itu, seakan-akan tanah itu adalah milik nenek moyangnya. Itu pertamanya, dibuat makam-makam palsu. Bahkan menurut para peneliti sudah lebih daripada 3.000 makam palsu yang ditemukan. Pada tahun 2012 di Jabal Al-Zaitun sebelah utara Masjidil Aqsa itu ditemukan 300 makam palsu. 300 makam palsu. Bahkan ada lagi 50 makam palsu di distrik utara Masjidil Aqsa. Ditemukan 50 makam palsu, dan disinyalir 50 makam palsu itu mensukseskan Israel merebut 20 lahan Palestina. Jadi mereka membuat makam-makam palsu agar seakan-akan ini tanah nenek moyangnya, nenek moyang saya punya jasa, ini buktinya makam-makam ini. Padahal mereka membuat makam-makam palsu. Dan yang kedua, kesamaan daripada penjajah-penjajah itu yaitu membuat mata-mata. Salah satunya kita kenal dalam sebuah sejarah itu ada yang namanya Syekh Fadil yang memata-matai ketika tentara Mesir itu mau agresi militer ke Israel. Adanya mata-mata yang dibuat oleh Zionis Israel itu yang namanya Syekh Fadil, dan bukan cuma satu. Jadi di Israel itu ada Yahudi dari bangsa Arab, keturunan Arab, tapi mereka beragama Yahudi. Nah, justru mereka tuh mendapat intimidasi dari kaum Israel. Zionis ini mendapat intimidasi, mendapat perlakuan yang tidak adil, padahal sama-sama Yahudi. Yang akhirnya nih Yahudi dari bangsa Arab itu dijadikan mata-mata. Bahkan mereka sengaja belajar agama Islam, hafal Quran, hafal hadis. Untuk apa? Untuk merusak perjuangan atau semangat juang daripada kaum muslimin. Hampir mirip-mirip. Makanya nih, untuk generasi muda harus lebih berhati-hati ketika ada hal-hal yang seperti ini. Hal-hal yang seperti ini, kita sebagai anak bangsa harus lebih sensitif nih. Dulu orang tua kita dijajah dengan hal-hal seperti ini. Hal-hal seperti ini diadu domba, bagaimana saudara dengan saudara berperang, hingga si penjajah itu mudah sekali menaklukkan. Ketika sejarah-sejarah kita sudah mulai dihilangkan, diganti. Nah, makanya perlunya pemerintah mengangkat lagi pelajaran sejarah di setiap sekolah. Bahkan anak-anak dan generasi-generasi itu harus lebih tahu sejarah bangsanya. Sejarah bangsanya. Ini untuk Bapak Presiden yang baru, Bapak Prabowo Subianto, untuk mengangkat kembali sejarah-sejarah Indonesia agar generasi-generasi kita lebih tahu sejarah bangsanya. Kalau misalkan sudah nggak tahu sejarahnya, ya bagaimana menanamkan kecintaan? Bagaimana yang menanamkan kecintaan, nasionalisme akan hambar. Dia tidak akan mengenal bagaimana perjuangan orang tua dulu merebut kemerdekaan ini. Seakan-akan kemerdekaan ini adalah hasil daripada hadiah Jepang lah, hadiah Amerika. Padahal ini direbut dengan darah dan nyawa. Darah dan nyawa itu diakui loh. Ketika penjajahan itu
Belanda itu bahkan yang namanya penjajah kan bisa semena-mena. Iya. Bahkan Belanda itu mengakui terjadinya penyiksaan, pembantaian, pemerkosaan. Kita itu sebagai rakyat, sebagai bangsa yang hidup pada zaman penjajahan itu menderita, tidak ada bahagianya, menderita. Bahkan pada tahun 2020, kalau tidak salah, tahun 2020 yang datang itu siapa? Jadi pada tahun 2020 itu ada perwakilan dari pemerintahan Belanda datang ke Indonesia dan mereka menyatakan permintaan maaf kepada rakyat Indonesia atas agresi militer yang terjadi di masa lalu. Jadi diakui bagaimana kekejaman yang terjadi pada masa penjajahan. Nah, ketika kita sudah meraih kemerdekaan ini, kita sama-sama jaga, kita sama-sama pertahankan kemerdekaan ini yang sudah diraih begitu susah, harus dengan jerih payah mengorbankan darah, nyawa. Makanya dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan begitu jujur para pendiri bangsa kita atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan pengorbanan rakyat begitu tinggi hingga kemerdekaan ini bisa diraih. Ya kalau misalkan tidak ada campur tangan Allah ya mustahil juga ya. Ya kita kenal lah, senjata bangsa Indonesia itu dikenal dengan bambu runcing melawan tank-tank atau meriam-meriam, senjata yang lengkap yang dimiliki oleh para penjajah itu mustahil. Tapi campur tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semangat juang daripada bangsa, akhirnya kemerdekaan ini bisa diraih dan diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 yang bertempatan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Timur, tepat pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Alhamdulillah merdeka sampai detik ini, hari ulang tahun Republik Indonesia. Ya ada pertanyaan mungkin? Nah, alhamdulillah ya Bi, kita hidup di zaman setelah merdeka. Iya, alhamdulillah. Tinggal bagaimana cara kita mempertahankan, lebih mempelajari tentang sejarah agar kecintaan kita terhadap negara lebih tumbuh ya Bi ya. Iya. Nah, bagaimana cara mensyukuri kemerdekaan? Setelah bertahun-tahun ini kan kita patut mensyukuri ya Bi ya. Iya. Kita udah bisa hidup enak, tanah air sudah ya pokoknya zaman sekarang gitu ya, serba nikmat, anak cucu bebas dari orang tua kita dulu, pahlawan zaman dulu kita sudah dapat menikmatinya. Bagaimana cara mensyukuri kemerdekaan? Terus apakah dengan mengadakan perayaan-perayaan itu termasuk mensyukuri kemerdekaan juga atau gimana tapi? Ya, untuk mensyukuri kemerdekaan, apakah perayaan-perayaan yang dilakukan di hari ini di 17 Agustus, apakah itu bentuk mensyukuri? Kita bedakan ya, ada memeriahkan kemerdekaan, ada mensyukuri kemerdekaan. Kalau memeriahkan kemerdekaan itu dengan berbagai acara yang dibuat, mungkin panggung-panggung di setiap daerah, acara perlombaan-perlombaan untuk memeriahkan kemerdekaan Republik Indonesia. Perlombaan-perlombaan yang diadakan sebagai simbol bahwa mencapai kemerdekaan itu dengan susah payah. Jadi untuk memeriahkan itu berbagai macam bentuk, boleh perayaan, boleh acara. Tapi untuk mensyukuri itu bukan hanya di 17 Agustus saja. Lalu apa mensyukuri kemerdekaan? Ya salah satunya kita sebagai anak bangsa, bagaimana caranya agar bangsa ini lebih maju. Kita berperan nih, kita sebagai apa nih? Sebagai olahragawan, atlet, maka harumkanlah dengan prestasi kita nih di kancah internasional. Kita sebagai budayawan, harumkan juga nih nama bangsa ini dengan berbagai aspek. Kita sebagai anak bangsa, cobalah buat atau berperanlah agar bangsa ini lebih maju. Itu salah satu mensyukuri. Yang kedua, mensyukuri kemerdekaan ini dengan menjaga kesatuan dan persatuan. Jangan mau dipecah belah.
Jangan mau hancur dengan politik-politik terdahulu yang sempat orang tua kita dulu alami, divide et impera, mengadu domba, ataupun dengan cara-cara yang pernah dibawa para penjajah untuk menghancurkan bangsa ini. Kita harus lebih sensitif nih, kenali sejarah dulu kita, orang tua kita dijajah itu seperti apa. Makanya jangan mau dipecah belah gara-gara beda kecintaan sepak bola harus berperang. Itu kan konyol. Bahkan harus nyawa melayang. Bagaimana yang terjadi di dulu itu di beberapa atau mungkin 1 tahun ke belakang yang terjadi di Malang, sampai ratusan orang melayang cuma gara-gara beda kecintaan bola, beda panutan, beda favorit, harus berantem. Ayolah, hentikan hal-hal yang semacam ini. Kadang beda cara sholat juga. Kalau misalkan tidak pandai-pandai itu bisa membuat gesekan. Ini blok masjid ini blok masjid ini, gara-gara beda pemahaman sholat. Ayolah bersatu, ayolah. Kita sebagai anak bangsa, kita jaga kesatuan, persatuan yang sudah susah payah diraih oleh orang tua kita. Untuk memerdekakan bangsa ini perlu pengorbanan darah dan nyawa. Bahkan Abi sempat dengar kalau dulu mau tidur suka diceritain oleh almarhumah nenek, Allahumma gfirlah warhamha wa'afiha wa'fu anha. Dulu pernah cerita dulu ketika zamannya penjajahan Belanda, tragedi Bandung Lautan Api. Nenek bilang tuh almarhumah waktu itu, dan dulu ketika waktu pakuasi, ngomongnya pakuasi, mungkin kalau sekarang itu evakuasi mungkin yang lebih dikenalnya, tapi nggak tahu juga sih. Nenek bilangnya seperti itu. Dulu zaman pakuasi, beliau itu harus berjalan dari tempat tinggalnya beberapa puluh kilometer menyeberangi Sungai Citarum untuk menghindari pendudukan Belanda. Dan bukan cuma keluar dari rumah saja, tapi rumahnya juga dibakar, harta yang dibawa, yang bisa dibawa, sisanya ditinggalin, dibakar. Itu karena perjuangan itu, tragedi Bandung Lautan Api itu, sampai Belanda tidak mau menduduki itu karena dibakar habis-habisan kan. Dan bukan, kita tahulah ketika tinggal di luar beda dengan tinggal di rumah kan. Kalau di rumah kan makan enak, tidur enak. Ketika di luar, beliau menceritakan ya makan seadanya ketika habis perbekalan. Ya panas kepanasan, hujan kehujanan. Itu salah satu penderitaan yang dialami orang tua kita dulu di waktu masa penjajahan. Apakah kita mau kembali dijajah? Makanya salah satu untuk mensyukuri daripada kemerdekaan ini, kita sebagai anak bangsa cobalah berperan bagaimana cara memajukan bangsa ini, saling dukung. Terus bagaimana caranya menjaga kesatuan dan persatuan ketika ada gesekan, ada oknum-oknum yang ingin memecah belah bangsa ini. Ayolah tampil menjadi orang yang mempersatukan. Jadi harus lebih sensitif, harus lebih terbuka mata kita ya. Kita sebagai generasi ini harus lebih tahu, ini tujuannya mau memecah belah, ini kita harus lebih tahu ya. Lebih tahu bagaimana yang terjadi zaman dulu, negara-negara yang bisa menjadi bahan kita untuk merenung. Itu saudara kita yang digajah sampai detik ini kan tidak nikmat istirahat, nyawa terus menjadi taruhannya setiap saat. Setiap saat itu harus menjadi bahan pembelajaran lah. Begitulah dijajah gitu. Ya dulunya kenapa bisa dijajah? Ya yang tadi diceritakan itu. Makanya kenali sejarah agar tumbuh kecintaan kita sebagai bangsa. Dan sebagian daripada iman kita mencintai daripada negara sendiri. Cinta tanah air sebagian daripada iman. Nah itu sebagai anak bangsa kita lebih memajukan, juga sebagai orang yang beragama, khususnya kita sebagai muslim, ya lebih tumbuhkan meningkatkan kualitas ibadah kita. Jangan jauh-jauh ketika
ketika orang tua kita dijajah yang serba susah apapun, untuk belajar agama susah, untuk nikmat beribadah susah. Ya, kita kemarin alami waktu zaman corona, Umi. Mau keluar rumah susah, berjamaah susah. Yang kita biasa kumpul dengan santri-santri ngaji, hampir 1 tahun lebih kita liburkan kan, susah. Nah, ketika ada nikmatnya kita bebas beribadah, salah satu mensyukuri daripada kemerdekaan yaitu meningkatkan nilai-nilai ibadah, kualitas ibadah kita sebagai umat beragama, khususnya umat muslim. Ya, sholat kita makin rajin berjamaah bagi laki-laki Ke masjid ini. ke masjid. Terus kita ikuti kajian-kajian ta'lim yang ada, ya, tuntut ilmu agama sebanyak-banyaknya. Nah, seperti itu. Jadi ada peran sebagai anak bangsa, juga ada peran bagaimana ketika sebagai rakyat yang beragama untuk mensyukuri kemerdekaan ini, yaitu salah satunya hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hablum minallah kita. Nah, jadi seperti itu. Mensyukuri dengan memeriahkan ya berbeda. Mensyukuri bisa berbentuk dengan perayaan-perayaan acara, memeriahkan bisa dengan bentuk perayaan-perayaan acara. Kalau mensyukuri itu bentuknya ya seperti itu. Kita berperan untuk memajukan bangsa, kita berperan bagaimana meningkatkan kualitas ibadah kita. Jangan menjadi benalu untuk bangsa sendiri, kan itu memalukan. Seperti pejabat-pejabat yang kurang ajar tuh, udah diamanahkan oleh rakyat tapi masih korupsi, ya. Ya, kita mengenal tuh yang kemarin-kemarin korupsi PT Timah hampir berapa? 300 triliun ya. 300 triliun, belum kasus BLBI yang mencapai 138 triliun. Terus PT Duta Palma 78 triliun, PT TPPI itu mencapai 38 triliun, PT Asabri mencapai 22,7 triliun. Itu banyak kasus-kasus korupsi. Bahkan ketika Profesor Mahfud MD, kalau seandainya tidak ada korupsi, itu rakyat Indonesia bisa makmur. Bisa makmur, lebih maju, lebih berkembang, lebih baik. Makanya berharap kita dukung pemerintahan yang sekarang dengan presiden kita Bapak Prabowo Subianto. Kita dukung juga untuk mengantas dan memberantas korupsi. Ya, amin. Bahkan jangan sampai korupsi itu menjadi mental rakyat, jadi mental bangsa. Sedikit-sedikit korupsi kan, KKN itu benar-benar sudah menjadi darah daging bangsa. Itu harus dihapus, harus dihapus. Bahwa itu sogok dan menyogok itu dua-duanya neraka dalam pandangan agama itu, ya. Misalkan ada penilangan di jalan, polisi jangan mau disogok, dan kita juga jangan mau nyogok, ya. Kalau memang melanggar ya sudah ditindak seperti itu. Jadi dalam berbagai macam aspek mulai belajar kalau itu salah dan dilarang juga oleh agama, bahkan dilarang juga di undang-undang, tidak boleh. Agama melarang, negara melarang. Jadi untuk apa gitu dilakukan? Hanya nambah-nambah dosa. Apalagi ini sampai triliunan seperti kasus-kasus yang habis sebutkan tadi. Itu uangnya untuk siapa? Kalau dibeliin kita nasi padang itu bisa menjamu berapa orang? Bisa menjamu berapa tahun? Jadi seperti itu. Mudah-mudahan bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meningkatkan kualitas ibadah, meningkatkan ilmu-ilmu agama. Sebagai anak bangsa, kita lebih mengenal sejarah kita bagaimana, dalami. Apalagi sekarang ya banyak generasi yang tidak mengenal sejarah, akhirnya buta sejarahnya. Kembali kita ingatkan, kalau kita sudah lupa dan tidak tahu sejarah kita, maka akan hilang kecintaan kita terhadap negara sendiri. Ketika hilang kecintaan terhadap negara sendiri, ya sudah, di sanalah pintu ambang kehancuran kita sebagai bangsa dan negara. Itu jangan sampai terjadi, dan kita tanamkan dalam diri kita, keluarga kita,
kecintaan terhadap bangsa dan negara, kecintaan kita terhadap agama. Insya Allah jumpa lain kesempatan. Mudah-mudahan hal yang sedikit ini berguna dan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan jangan lupa kepada sahabat Surya untuk memberikan saran nasihat untuk acara ini lebih baik, berkembang lebih baik insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.